Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari materi sosiologi tentang mobilitas sosial. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi berikutnya adalah tentang diferensiasi dan stratifikasi sosial. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah perbedaan sosial dalam masyarakat. Perbedaan sosial itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah diferensiasi sosial dan yang kedua stratifikasi sosial. Nah, sekarang yang dimaksud dengan diferensiasi sosial itu apa? Diferensiasi sosial itu merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal atau sejajar. Jadi penggolongannya masyarakat itu dianggap kedudukannya sama atau sejajar. Kemudian ragam dari diferensiasi sosial. Jadi diferensiasi sosial itu dibedakan berdasarkan agama, kemudian suku bangsa, mata pencaharian atau profesi, ras, dan jenis kelamin. Diferensiasi berdasarkan agama. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa di Indonesia itu memiliki bermacam-macam agama. Nah, di sini setiap agama memiliki perintah ataupun larangan yang perlu ditaati oleh setiap umat dalam menjalani kehidupan. Unsur-unsur yang terkandung dalam agama sebagai berikut. Di antaranya emosi keagamaan, sistem kepercayaan, upacara keagamaan, kelompok keagamaan, alat-alat fisik. Yang kedua, diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Berdasarkan data BPS tahun 2010, Indonesia itu memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Yang berikutnya, diferensiasi berdasarkan mata pencaharian. Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam. Nah, berbagai kenampakan alam akan mempengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat, seperti nelayan, petani, pemetik daun teh, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah diferensiasi berdasarkan ras. Ras yang dimaksudkan di sini adalah perbedaan ciri fisik yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi ada ras Mongoloid, ras Negroid, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah diferensiasi berdasarkan jenis kelamin atau gender. Nah, perbedaan jenis kelamin manusia itu merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan. Dilihat secara gender, laki-laki dan perempuan dapat menjalankan peran atau status yang setara, sehingga kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat. Berikutnya adalah tentang stratifikasi sosial. Apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? Ya, stratifikasi sosial itu merupakan penggolongan masyarakat secara vertikal atau bertingkat, sehingga akan memunculkan lapisan-lapisan sosial tertentu. Berikutnya, yang menjadi dasar dari stratifikasi sosial itu diantaranya ada 5. Ya, ini tidak bisa muncul ya. Jadi stratifikasi sosial itu bisa berdasarkan pada kekuasaan, kemudian pendidikan, kekayaan, keturunan, dan juga kehormatan.
Nah, nanti kalian bisa cari sendiri maknanya ya. Yang berikutnya adalah tentang sifat dari stratifikasi sosial. Yang pertama adalah stratifikasi sosial bersifat tertutup. Nah, di sini masyarakat yang menganut stratifikasi sosial tertutup sulit untuk melakukan perpindahan strata atau lapisan lain. Jadi mereka akan kesulitan untuk berpindah strata atau tingkat. Nah, ini biasanya terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kasta, yaitu masyarakat di mana? Di Bali atau juga di India. Yang kedua adalah sifat stratifikasi sosial terbuka. Nah, di sini akan memberikan kesempatan anggota masyarakat untuk berpindah lapisan sosial, baik itu perpindahannya secara naik ataupun juga berpindah status secara turun. Dan yang terakhir adalah stratifikasi sosial campuran. Di sini membatasi perpindahan lapisan pada bidang tertentu, namun membiarkan terjadi perpindahan lapisan pada bidang yang lainnya. Nah, itu adalah materi pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang diferensiasi dan stratifikasi sosial. Untuk berikutnya, silakan kalian lanjut di psikologinya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.